gitu. Berbeda stasiunnya dengan ini. Nah, cuma apapun itu, nah ini menuntut kreativitas, menuntut kejelian, cari peluang baru, opportunity gitu kan. Bahas Wak, cara Wak menyelesaikan masalah Wak tetap mencapai tujuan yang ingin Wak dapatkan. Nah itu sangat relevan sebenarnya dengan kondisi nanti di pekerjaan gitu. Kemampuan beradaptasi. Nah, contoh kalau udah tambahan sedikit, kalau udah gini teknik sipil gitu. Kalau teknik sipil berarti kan berhubungan sama konstruksi. Nah, masalahnya dari udah masuk kuliah, masuk Karajo gitu sampai kini enggak sedikit enggak bisa dikatakan 0% ilmu teknik sipil yang udah pakai. Kan karena bidang pekerjaan lah kama-kama gitu kan. Jadi kalau tanya kompetensi teknik sipil enggak ada lah gitu. Nah, apa yang dituntut? Kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar dengan cepat. Gitu. Tapi sekarang dunia kan cepat, dunia cepat nih, tapi mana bergeraknya gitu kan. Dan awak nggak punya kemampuan di bidang itu, tapi awak dituntut untuk mampu menyelesaikan itu kan gitu. Nah, apa yang awak bisa gitu? Kemampuan adaptasi, kemampuan belajar dengan cepat, itu sangat dituntut. Nah, waktu di organisasi lah diperkenalkan dengan itu, lah belajar dengan itu, gitu. Kemampuan beradaptasi. Di OTC misalnya, waktu itu masih ingat sama Wahyu punya satu game di LKM MTD, gitu kan. Ya, waktu OTC diminta bantu LKM MTD gitu. Ada satu game terakhir yang alatnya nggak ada gitu. Nggak ada alatnya untuk kita tuh bingung atau Wahyu masih ingat enggak? Bingung apa sih alatnya kok nggak ada gitu. Wah, bikin idenya. Dengan waktu cepat saat itu ini bukan sehari ya, saat berlangsung. Langsung berpikir cepat, cara mengakali game itu. Akhirnya kita cari batu aqua sekian buah kita potong, kita bolongan. Jadilah game AI gitu. Nah, itu cepat gitu. Jadi di organisasi belajar untuk beradaptasi dengan cepat, menyelesaikan masalah dengan cepat. Itu mungkin Gung sedikit sharing. Dikembalikan Dan Ahmad. Ya, mantap dari apa? Ini pertanyaan terakhir, apakah ada di kawan-kawan yang lain atau ada adik yang mau bertanya? Silakan. Atau juga ada Kak yang mau menambahkan juga boleh. Ya, siapa? Ardi. Satria ada. Ada, silakan. Satria ada. Oh, Satria. Silakan Satria. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran pada udah yang alumni Polristek yang sudah membuatkan kita untuk bisa sharing ya, bersilaturahmi. Sebenarnya di sini sebenarnya perkenalkan, nama Satria Heri Putra dari angkatan 2015 jurusan Teknik Mesin. Saya belum pernah juga berjumpa sama udah Rahim, udah Hamdan, udah Tanjung, udah Wahyu, udah Idam, udah Rahmat juga. Paling yang pernah berjumpa itu tinggal di Wisma dulu ada Dagong sama ada Abdi. Sehat Dagong? Jadi gini dah. Sebenarnya penasaran juga karena dulu udah di Wisma juga sudah pernah cerita bagaimana dulu OTS ini terbentuk. Ada nama-nama udah yang tersebut, ada Hamdan, udah Idam, udah Wahyu itu pernah tersebut dulu. Jadi penasaran gimana sih rupa udah ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah diberi kesempatan untuk bisa berjumpa. Dan Darahim juga bisa bertemu di sini. Oke, masuk ke pertanyaan ya, deh. Ini ingin bertanya dari sisi dunia kerja. Barangkali mungkin dari udah yang sudah berpengalaman di dunia kerja bisa jawab nanti. Pertanyaannya seberapa besar pengaruh tugas akhir terhadap kita yang ingin fight di dunia kerja? Nah, itu aja pertanyaannya. Dikembalikan ke Darah. Ya, terima kasih pada Satria tentang pertanyaannya. Mungkin kita jawab saja dari senior langsung ya, kepada Rahim. Kepada saudara Rahim, silakan untuk jawab pertanyaan dari juniornya. Pertanyaan apa? Satria tadi menanyakan tentang istilahnya tugas akhir terhadap dunia kerja. Ada berhubungan. Pengaruh tugas akhir kok ada nggak dunia kerja gitu? Enggak.
Aduh. Kalau tapi emang Tidak sedikit Atau ada pun. belum menjawab tak? Agung menjawabnya kan. Atau Satria, lah dengar tidak sedikit pun. Oke, Rasa. Jadi nggak ada ya? Ya. Kalau yang udah rasan ya, kalau udah rasan tuh ketika tugas akhir tuh ditanyain pas interview saya. Hmm. Setelah itu enggak ada lah itu. Cuma Giko sih. Soalnya udah Giko kan, kalau udah setelah udah kuliah, udah dulu di LDS kan. Yang mesin tau lah Pak LDS gitu kan. Terus udah dulu tugas akhir sama Pak Mul yang pasti sama Pak Samsul udah. Itu bahas terkait dengan apa ya, semacam program matematik itulah gitu. Program matematik yang hasil keluaran itu adalah desain kinematik gitu kan. Nah, karena penelitian udah tuh, ya baru sadar udah ketika setelah selesai ternyata penelitian udah tuh terlalu teoritik gitu, jadi nggak terlalu aplikatif gitu kan, apalagi di mesin gitu kan. Ketika ada lulus kuliah, lulus kuliah terus ya pas ditanya pas interview terus ya kan. Pas ditanya tuh lah itu jawab dengan baik gitu kan, dan memang ya ditanyaan tapi ditanya sekitar sih gitu kan, nggak terlalu luas mana gitu kan. Nah terus kalau pas dunia karaju ya memang nggak, kalau dipakai mana enggak sih, tapi kalau ilmu-ilmu selama kuliah ya tak pakai gitu kan, ilmu-ilmu selama kuliah emang tak pakai, ya kewajar juga sih karena udah kan posisinya mechanical engineer gitu kan, jadi memang berkutat dengan ilmu-ilmu teknik mesin lah gitu kan. Jadi ya terpakai jadinya gitu. Cuma itu pun terpakai pas sudah dibukakan. Nah sementara udah yang direkin kini tidak terpakai sama sekali. Gitu. Gitu ya. Iya, siap dah. Direkin tidak ada ini lah. Iya. Baik, ada lagi mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya, Tanjung? Atau ada yang mau memberikan apa closing statement? Atau Rizal yang sebentar lagi mau nikah juga bisa? Closing statement. Ada yang mau ngasih closing statement? Rumusan rumah sama Rizal, Sarpandi. Ada ini kita yang terakhir ya. Ada yang mau ngasih closing statement? Silakan. Awak atau Idam? Atau yang lain mendengar suara dia lah, Mai. Oh, nah. Oh, itulah. Yang paling betul. yang bersuara baru Satria sih baru tadi, Bang. Sih kok ada apa kan? Ada Fatin. Ada Ran. Si Ran. Ran Fatin. Ran tuh harus disuruh ngomong lah. Ran. Ngomong Ran. Oh, Ran. Mirip dari Tolong buka kameranya, Ran. Ran dari video Ran. Gondrong. Nah. Oh. Mantap. Ya bisa dilihat si Ran nih. Ya, kita minta aja lah kepada si Ran untuk closing statement-nya. Ya, pada Ran silakan untuk closing statement-nya. Tak dengar ya. Oh, dengan Ran? Suara. Ya, suara Ran. Nggak kedengar? Audienya belum aktif, Ran. Nggak kedengar. Coba buka chatnya Ran. Halo? Atau coba cabut headset-nya, cabut dari HP. Coba bicara. Halo, terima kasih pada telah menceritakan pengalamannya itu di industri maupun kiprahnya dulu menjabat sebagai anggota di Foristek. Nah, mungkin untuk dari saya mungkin kan closing statement dari saya mungkin Uda dan teman-teman mungkin pada pertanyaan sudah ataupun saran dari Uda kepada teman-teman yang masih berjuang untuk kuliah dan ada beberapa teman yang masih mencari kerja gitu. Mungkin
dari apa namanya itu suntikan motivasi lah kepada dari Doda kepada adik-adiknya. Mungkin itu aja dah. Oh gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Iran. Kita minta aja closing statement-nya kepada Akhi Idam Afandi. Pada Akhi Idam Afandi, silakan. Oke, Pada Saudara Idam, closing baik dah. statement-nya silakan. Baik dah. Yang pertama tadi awak ingin apa ya, menambahkan sedikit sih sebenarnya apa pentingnya tugas akhir terhadap dunia kerja kayak gitu. Kalau pentingnya sih memang nggak lain dia penting, tapi sebenarnya prinsip ya dalam ini prinsip hidup sih sebenarnya. Tugas akhir itu adalah syarat lulus untuk kuliah kan. Nah, jadi sebenarnya juga syarat lulus kuliah itu kita punya ilmu intinya. Nah, ilmu yang diharapkan itu bisa tercermin dari salah satunya tugas akhir. Nah, buat adik-adik ya, jangan dijadikan beban sebenarnya tugas akhir. Tugas akhir itu adalah jadiin aja momen di mana ilmu kita bisa diimplementasikan ya dalam sebuah penelitian yang nantinya mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, kayak gitu. Dan kalau ditanya seberapa penting, itu penting ya. Namanya ilmu itu penting. Nggak ada ilmu yang nggak penting ya. Habis itu, tetapi ya mudah-mudahan itu namanya ilmu ya. Semua ilmu itu harus kita harus kita pelajari ya. Maksudnya sedapatnya kita mampu mempelajari ilmu, silahkan pelajari seperti itu. Nah, untuk motivasi atau saran kepada adik-adik semua, yang pertama adalah buat target seperti itu. Kalau di awal itu sebenarnya secara pribadi udah agak kurang sepaham juga dengan kawan-kawan yang beraktivitas ya, berorganisasi dengan seolah-olah tanpa ada saya organisasi ini nggak jalan. Nah, udah nggak sepemikiran dengan itu. Nah, udah buatlah target ketika itu. Saya tetap harus saya tetap harus kuliah dengan sepatutnya ya, dan berorganisasi juga dengan sepatutnya. Tapi kita buat target. Maksudnya buat target, saya harus selesai segini. Misalnya saya harus selesai tahun kapan kayak gitu. Saya harus berkarya tahun kapan. Tapi kegiatan dan aktivitas sehari-hari kita harus mencerminkan bahwasanya kita meregenerasi orang. Ya, kita meregenerasi orang untuk bisa dalam artian membina ya. Membina bagaimana ke depan orang-orang adik-adik yang kita bina itu bisa jadi juga seperti itu. Nah, dalam proses itu sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ya selain mulainya kita ikhtiar tadi ya, kita doa. Tadi kalau Darahim menambahkan ada 3 kiat sukses kalau yang bisa saya dapat dari Darahim. Pertama ikhtiar, doa, salah satu orang dalam ya. Ada orang dalam gitu. Nah, networking sebenarnya. Networking juga yang itu perlu kita bangun atau kita bina. Nah, dalam proses kita kuliah, nah silahkan dibangun itu. Bangun ikhtiar yang kuat, bangun doa yang kuat, dan bangun networking yang kuat. Nah, jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Ketika ada kesempatan, silahkan diambil kayak gitu. Nah, udah mau sedikit closing nih. Bercerita sedikit tentang proses mencari kerja ketika itu. Sebenarnya proses mencari kerja belum mendapat ijazah. Ketika itu sudah selesai sidang tapi belum dapat ijazah. Habis itu ditawarin kerjaan. Tapi udah belum mau ngambil kan karena nantilah setelah lebaran lah. Karena pas itu hampir mau lebaran mau puasa. Ternyata ada musibah ketika itu. Musibahnya usaha orang tua tuh terbakar kayak gitu. Usaha orang tua tuh terbakar. Jadi mau nggak mau kita harus punya kerja. Dan sudah melamar di 2 perusahaan. Yang satu perusahaan swasta, yang satu di BUMN. Dan dua-duanya berjalan. Ternyata di waktu yang sama di perusahaan swasta ini menerima. Udah berapa kali tes akhirnya menerima. Dengan diminta kita hadir training. Sudah diundang kayak gitu. Di hari yang sama juga di perusahaan BUMN yang udah sekarang ini udah tinggal tes terakhir. Tinggal tes namanya tes wawancara, tes terakhir, tes ke-7. Tes ke-7 ketika itu. Saingannya 3 orang yang diterima nggak tahu mungkin 1 atau 2. Dan itu saingannya orang yang menurut udah lebih pintar. Ternyata ketika wawancara pertanyaannya ya dia lebih pewawancara lebih suka terhadap kegiatan sosial. Dia menanya apa kegiatan sosial Anda.
ketika udah menjelaskan kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini lebih prefer ditujukan kepada kegiatan sosial di Wisma. Cerita habis-habisan tentang Wisma terhadap psikolog itu, kepada psikolog itu. Mulai dari awal sampai akhir, akhirnya dia tanya, apa kira-kira keuntungan ketika Anda mengelola Wisma itu? Keuntungan secara keuntungan secara pribadi mungkin nggak ada. Maksud bukan nggak ada, nggak banyak. Tetapi adalah sebenarnya di situ adalah ketika kita membina lingkungan yang baik, kita juga merasa yang baik. Contoh, mungkin cerita-cerita sama kayak ini. Ada petani jagung ya kan, ketika dia memberikan bibit-bibit baiknya kepada tetangga kebunnya, ya kan, maka bibit dialah yang nanti akan terbawa oleh hewan-hewan ya. Maka ketika sekitarnya bagus, dia juga akan bagus. Nah itulah salah satu ya fondasi yang harus kita cermati. Yang pertama itu adalah perbaiki lingkungan dulu ya. Mudah-mudahan motivasi dari dalam diri kita itu bisa lebih tambah. Beda dengan orang yang punya motivasi sendiri, tapi dengan orang yang punya motivasi dengan sekelilingnya juga orang-orang bermotivasi, mungkin itu akan lebih hebat ya. Orang-orang sekitar yang sekitarnya juga punya motivasi yang baik. Mungkin itu aja yang bisa awak berikan ya. Untuk adik-adik, jangan lupa selain memperbaiki diri juga, kita memperbaiki lingkungan sosial ya. Memperbaiki, istilahnya kalau Wahyu dulu tuh tagline akademisnya apa yuk? Mensolehkan, apa ya istilahnya di Wahyu itu, kalau ingat ya. Bukan soleh pribadi, tapi soleh sosial kalau nggak salah. Mencerdaskan orang soleh dan mensolehkan orang cerdas. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu di Wisma dan adik-adik berkegiatan di Prestek bisa dilaksanakan. Pak, yuk. Mungkin awak mau ambil STU. Nah, mudah-mudahan itulah yang bisa diberikan. Ya, setelah kuliah juga, mudah-mudahan bisa tetap berkegiatan. Ini itu saja dah. Dari awak dah. Ya, terima kasih kepada Wahyu. Posisi tertanya. Kalau kadang yang kita ada, kadang saya di madam. Ikut kakaknya itu. Ikut kakaknya dah. Nanti dia hatinya dah. Lah. Masih di rumah boleh. Lah, kita tutup aja acara ini ya. Terima kasih kepada kawan-kawan, kepada adik-adik semuanya telah mengikuti acara ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil di sini, yang bisa kita ambil sebagai manfaat. Dan insyaallah kalau ada kesempatan kita ulang sekali lagi dengan tema yang berbeda. Dan juga harapannya ada ilmu yang bisa kita ambil di sini, ada output yang bisa kita ambil dari acara ini, dan juga ada nasihat-nasihat yang bisa kita ambil di sini. Ya, kepada Saudara Tanjung. Apa Tan? Usul tema selanjutnya tentang keluarga dah. Oh gitu. Mantap Tan. Oke ya. Mantap Tanjung. Oke. Itu ada usul dari Tanjung. Insyaallah kita coba juga diskusi tentang keluarga. Dan harapannya ikutnya adalah adik-adik yang hampir tamat atau udah tamat tapi belum berkeluarga. Oh iya banyak dia, ada Hamdan, ada siapa banyak itu. Bagus tuh Tanjung insyaallah. Baik, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil sempurnakan Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.